Kalau bacaan Al-Quran kita bagus, lalu kita baca Al-Quran, itu malaikat akan selalu bersamai kita. Malaikat akan selalu dekat-dekat dengan kita. Makanya kalau kita bacaan Al-Qurannya bagus, perbanyak baca di rumah, agar rumah kita sering dikunjungi oleh malaikat. Lalu bagaimana mereka yang tidak lancar membaca Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, hari ini Allah masih berkenan memberi kita kesempatan untuk menikmati nikmatnya sehat pada hari ini, menikmati nikmatnya umur yang panjang hingga hari ini, dan menikmati nikmatnya iman, sehingga kita masih bisa menikmati suasana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ada seorang sahabat Rasulullah, yaitu Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Itu pernah Rasulullah menyampaikan di depannya, wallahi inni la uhibbuk. Jadi Rasulullah mengatakan, demi Allah ya Muaz, inni la uhibbuk, sesungguhnya saya sangat menyukai Anda. Jadi kalau Rasulullah menyatakan rasa sukanya kepada seorang sahabat, maka sahabat itu pasti sahabat yang luar biasa di mata Rasulullah. Dari sekitar 100.000 lebih jumlah sahabat yang pernah menemani Rasulullah, tidak banyak sahabat yang disukai langsung oleh Rasulullah lewat pernyataan. Salah satunya adalah Muaz bin Jabal. Lalu kemudian setelah menyatakan rasa suka Rasulullah kepada Muaz bin Jabal, Nabi menawarkan wasiat kepada Muaz. Ya Muaz, ala usika alla tada'a dubura kulli salatin antakul. Wahai Muaz, saya berpesan kepada kamu. Jadi walaupun pesan ini kepada sahabat Muaz, tapi berlaku buat kita semua umatnya. Ya, karena dalam kaidah usulul fikhi dikatakan bahwa al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Jadi ilmu itu, ibrah itu diambil dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab. Ya, jadi sebab itu hanya bersifat individu yang menjadi sebab Nabi mengucapkan hadis, tapi ketika ada nasihat, ada ibrah, ada pelajaran dalam nasihat itu, maka itu berlaku kepada semua umatnya. Sama ketika ada ayat Al-Quran yang turun kepada sahabat tertentu, yang biasa disebut dengan sababun nuzul atau sababun nuzulil ayat. Ya, bukan berarti ayat itu khusus untuk orang yang menjadi penyebab ayat itu turun, tapi berlaku kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk wasiat ini. Walaupun ini wasiat Rasulullah kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu an, tapi wasiat ini juga menjadi sunnah buat kita semua umatnya.
Apa wasiat Rasulullah? Ya Muaz, jangan pernah meninggalkan. Jadi saya wasiatkan, jangan pernah meninggalkan setiap kali kamu selesai sholat untuk selalu membaca doa. Ya, apa doanya? Doanya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, saya yakin semua sudah hafal doa ini. Ya, kita sudah hafal doa ini, tapi bisa saja kita baru tahu kalau ternyata doa ini adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Muaz bin Jabal. Bapak Ibu sekalian, di dalam doa ini ada 3 wasiat Rasulullah. Pertama, Allahumma a'inni, ya Allah tolong saya, tolong bantu saya, ala dzikrika. 1, untuk selalu berzikir kepadamu. Wa ala syukrika, dan untuk selalu bersyukur kepadamu. Wa ala husni ibadatik, dan untuk selalu memperbaiki ibadah kepadamu ya Allah. Jadi berzikir, bersyukur, dan memperbaiki ibadah. Ini 3 permintaan kita kepada Allah di dalam doa ini. Namun Bapak Ibu sekalian, ada satu kalimat di dalam doa ini, di awal doa ini yang perlu kita garis bawahi, yaitu kalimat Allahumma a'inni. Ya Allah, bantu saya, tolong saya. Yang artinya adalah untuk melakukan 3 hal yang diminta di dalam doa ini, berzikir, bersyukur, memperbaiki ibadah, tanpa adanya pertolongan, tanpa adanya bantuan dari Allah, kita tidak akan pernah sempurna, tidak akan pernah konsisten melakukan 3 hal ini. Maka kita butuh a'inni, Allahumma a'inni, kita butuh ma'unah, kita butuh pertolongan dari Allah. Jadi untuk berzikir kita perlu ditolong oleh Allah. Untuk bersyukur kita perlu ditolong oleh Allah. Dan untuk memperbaiki ibadah kita perlu ditolong oleh Allah. Hadirin sekalian, kenapa perlu bantuan? Berarti ibadah ini berat. Ibnu Taimiyah rahimahullah itu pernah merenung, ya, merenung, melakukan tadabbur terhadap hadis Rasulullah ini, bagaimana seorang hamba itu perlu ma'unah, perlu pertolongan dari Allah, walaupun hanya sekedar untuk beribadah kepada Allah. Lalu kemudian beliau sampai kepada kesimpulan bahwa untuk beribadah kepada Allah, untuk mempertahankan hidayah yang kita dapat dari Allah, itu kita butuh pertolongan Allah. Dan beliau teringat salah satu ayat di dalam surah Al-Fatihah, di mana Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ternyata di dalam ayat ini kita pernah menyatakan bahwa hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Yang artinya banyak hal di dalam hidup ini yang tidak bisa kita lakukan itu tanpa ada pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa beratnya berzikir? Apa benar berzikir itu berat? Ya. Zikir yang selama ini kita tahu, ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Tapi dalam pembagian zikir di sebagian ulama itu dikatakan bahwa az-zikru zikran, zikrul abdan wa zikrul lisan. Bahwa zikir itu ada 2 macam, ada zikir lisan dan ada zikir badan. Yang kita banyak lakukan itu adalah zikir lisan. Tapi banyak orang Islam yang tidak melakukan zikir badan. Siapa mereka? Di dalam Islam ini banyak ibadah nanti bisa terlaksana
itu kalau melibatkan anggota badan kita, anggota tubuh kita, seperti sholat, seperti puasa, seperti haji. Kalau ada orang Islam yang tidak melibatkan anggota badannya, anggota tubuhnya dalam ibadah-ibadah seperti ini, maka dia tidak menjalankan zikir sepenuhnya kepada Allah. Makanya saudara-saudara kita yang hingga hari ini belum sholat, belum puasa dan sebagainya, berarti dia belum melakukan zikir badan. Ya, makanya butuh pertolongan dari Allah. Mereka butuh hidayah, butuh petunjuk, sehingga dia bisa sholat, dia bisa rajin sholat. Makanya di dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran, yang bisa membuat kita merenung bahwa memang berzikir kepada Allah itu adalah berat, ada peringatan di dalam Al-Quran. Kalau Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dipalingkan, jangan kalian dialihkan dari mengingat Allah karena sibuk mengurus harta-harta kalian, sibuk mengurus anak-anak kalian. Maka barang siapa yang melakukan itu, maka dia telah termasuk orang-orang yang jatuh ke dalam kerugian yang besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat ini ada dua informasi yang diberikan oleh Allah, bahwa inilah yang menjadi penyebab seseorang itu lalai dari mengingat Allah, karena terlalu sibuk mengurus hartanya. Dengan alasan sibuk menyelesaikan pekerjaan, dia abaikan waktunya untuk hanya sekedar sujud dan sholat kepada Allah. Dengan alasan sibuk mengurus bisnis, sibuk mengurus usaha, sehingga kadang-kadang tidak punya waktu hanya 5 menit saja untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dia tidak melakukan zikir abdan kepada Allah. Begitu juga dengan anak-anak. Banyak orang sibuk mengurus keluarganya, sehingga lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin sekalian, oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menawarkan kepada sahabat, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Mau enggak kalian, kata Rasulullah kepada sahabat, mau enggak kalian saya beritahu amalan yang terbaik, amalan yang paling baik yang kalian bisa lakukan. Wa atharu inda malikikum, dan amalan yang bisa membuat kalian paling suci di sisi Tuhanmu. Wa arfa'i fi darajatikum, amalan yang bisa membuat kalian diangkat derajatnya di tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khairul lakum min an tunfiku adz-dzahaba wal waraq, minal infaqi minadz dzahabi wal waraq. Amalan yang bisa membuat kalian lebih baik daripada mereka yang berinfak dengan emas, yang berinfak dengan materi dan sebagainya. Wa khairul lakum min an tulqu aduwakum tadribuna a'naqahum wa yadribuna a'naqakum. Amalan yang bisa lebih baik daripada kalian berperang, bertemu dengan musuh-musuh kalian di medan perang. Mereka menyerang kalian dan kalian menyerang mereka. Mendengar itu, apa kata sahabat? Qalu bala ya Rasulullah, kami ingin tahu amalan apa itu ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikrullah. Zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kalau hari ini kita disiplin salatnya, hari ini kita disiplin puasanya, itu berarti
kita sudah melakukan kewajiban zikir badan kita kepada Allah. Tinggal memperbanyak zikir lisan kita. Itulah kenapa setelah sholat ada anjuran untuk membaca zikir. Istighfar 3 kali, disuruh membaca tahlil, membaca ayat kursi, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar sebanyak 33 kali. Supaya rangkaian ibadah sholat kita itu mencakup ibadah zikir badan dan zikir lisan kita. Tapi kata ulama kita, di antara zikir yang paling afdal itu adalah tilawatul Quran. Tilawatul Quran. Membaca Al-Quran. Makanya nilai membaca Al-Quran itu dinilai dari berapa huruf yang kita baca dalam Al-Quran. Bukan dari berapa juz yang kita baca, tapi berapa jumlah huruf yang kita baca dalam Al-Quran. Makanya kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif harfun, lam harf, mim harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Walikulli harfin hasanah. Setiap huruf yang kalian baca itu akan diberi satu pahala kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan satu kebaikan yang kalian dapat dari satu huruf yang kalian baca dalam Al-Quran, itu dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Jadi kalau kita baca alif lam mim 3 huruf, berarti kita sudah mengoleksi 30 pahala kebaikan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca satu halaman, kita baca 1 juz Al-Quran, bahkan kita bisa menghatamkan Al-Quran. Ada berapa huruf di dalam Al-Quran? Imam Syafi'i, jauh sebelum ada komputer Pak, jauh sebelum ada kalkulator, itu sudah berhasil menghitung jumlah huruf di dalam Al-Quran. Dan itu ditulis oleh Ibnu Al-Arabi dalam kitabnya yang berjudul Al-Futuhatul Ilahiyah. Imam Syafi'i berhasil menghitung jumlah huruf dalam Al-Quran sebanyak 1.027.000 huruf Al-Quran. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengkhatamkan Al-Quran 30 juz itu sama dengan Bapak telah membaca 1.027.000 huruf Al-Quran. Dikali 10 pahala. Berapa totalnya Pak? 10.270.000. Itulah nilai pahala. Nah, oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji mereka yang membaca Al-Quran. Man qara'al Qur'ana wa huwa mahirun bihi fahuwa ma'as safaratil kiramil bararah. Wa man qara'al Qur'ana wa huwa yatata'ta syaqqun alaihi falahu ajran. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia lancar membaca Al-Quran, dia bagus bacaan Al-Qurannya, bagus tajwidnya, bagus makharijil hurufnya, apa kata Rasulullah? Fahuwa ma'as safaratil kiramil bararah. Kita akan selalu dibersamai oleh malaikat Bapak Ibu. Kalau bacaan Al-Quran kita bagus, lalu kita baca Al-Quran, itu malaikat akan selalu membersamai kita. Malaikat akan selalu dekat-dekat dengan kita. Makanya kalau kita bacaan Al-Qurannya bagus, perbanyak baca di rumah, agar rumah kita sering dikunjungi oleh malaikat. Lalu bagaimana mereka yang tidak lancar membaca Al-Quran? Ya, kalau di sini insya Allah bagus semua bacaan Al-Qurannya, kecuali yang nggak bagus. Kata Rasulullah, yang membaca Al-Quran terus tertatah-tatah, ya, nyangkut-nyangkut. Maklum, buka Al-Quran hanya sekali setahun pada saat bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah? Dan dia kesulitan membaca Al-Quran karena ketidakbiasaan membaca Al-Quran, baru mulai membaca, baru belajar membaca, falahu ajrani. Dia tetap mendapat 2 pahala Bapak Ibu. Pahala usaha membaca Al-Quran dan pahala membaca Al-Quran itu sendiri. Jadi nggak usah khawatir.
seberapapun kemampuan kita membaca Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau kebetulan kita lancar, berarti malaikat membersamai kita. Tapi kalau kebetulan bacaan kita belum lancar, insya Allah kita tetap diberi 2 pahala oleh Allah. Pahala usaha mau membaca Al-Quran dan pahala membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, di 10 malam terakhir Ramadan ini kita semakin tekun, istiqamah, disiplin menjaga ibadah kita, sehingga bacaan Al-Quran dapat mengantarkan kita mulia di sisi Allah, mengantarkan kita selalu diberkahi dan dibersamai oleh malaikat-malaikat yang mulia, malaikat-malaikat yang baik dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.